Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bapak Muhammad Syafiuddin MAG. Kali ini kita akan membahas tahsin Al-Quran. Tentu kita bertanya, apa sih tahsin Al-Quran itu? Baik yang sudah mengetahui, untuk memperkuat apa itu tahsin Al-Quran, bisa diajarkan kepada rekan-rekannya. Bagi yang belum mengetahui, insya Allah ini akan menambah pengetahuan dan sekaligus bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahuinya, mari kita simak video berikut ini ya. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Insya Allah menjadi ladang amal ibadah kita semuanya. Baik, kita langsung saja kepada mata kuliah Tahsinul Quran. Tahsin Quran ini sangat penting sekali. Mengapa dikatakan penting? Karena tahsin Quran itu untuk mendukung bagaimana kita cara membaca Al-Quran yang baik. Nah, cara membaca Al-Quran yang baik itu pertama dimulai dari adab-adab dalam membaca Al-Quran, kemudian makharijul huruf Quran, yaitu bagaimana keluarnya huruf Al-Quran ya, huruf hijaiyah dari alif sampai ya, kemudian tajwid ya. Tajwid itu adalah bagaimana cara membaca Quran yang baik dan benar, dan tahsin Quran itu adalah untuk memperindah dan cara juga untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar. Baik, kita langsung saja kepada apa itu tahsin Al-Quran. Untuk mengetahui tahsin Al-Quran, sebaiknya kita ketahui dulu pengertian dari Al-Quran itu sendiri ya. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang secara berulang-ulang. Jadi Quran itu dibaca secara berulang-ulang, namanya Quran ya, bacaan ya, harus dibaca. Kalau tidak dibaca namanya bukan Al-Quran ya. Lalu secara terminologi, apa itu Al-Quran? Al-Quran itu diartikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat, disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dengan perantara malaikat Jibril, dan membaca Al-Quran dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membaca Al-Quran itu mempunyai nilai ibadah ya bagi yang membacanya, seorang muslim untuk membaca itu. Nah, kemudian tahsinul Quran itu sendiri apa? Tahsinul Quran itu adalah memperindah dan memperbaiki bacaan Al-Quran secara benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid itu juga mempunyai makna tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, baik cara melafalkan huruf, membunyikan hukum nun dan tanwin, bacaan mad, hukum waqaf, wal ibtida, dan lain-lain yang terkait dengan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, sekarang apa sih urgensinya, pentingnya tahsin Al-Quran dalam membaca Al-Quranul Karim? Tentu penting sekali ya, penting. Karena dengan adanya tahsin, seperti pada awal pembahasan tadi, itu adalah untuk memperindah dan membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, di sini pentingnya yaitu untuk menjaga atau memperhatikan tahsinul Quran merupakan tanda ya baiknya keimanan seorang muslim. Yang tidak berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran, maka keimanannya terhadap Al-Quran sebagai kitab Allah patut diragukan. Jadi memperindah bagusnya keimanan seseorang, apalagi seorang muslim ya. Karena Al-Quran itu sendiri juga adalah kitab sebagai petunjuk atau sebagai hidayah ya. Dan bacaan yang baik adalah cerminan rasa keyakinan kepada kitab suci itu sendiri. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 121, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi
ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang artinya orang-orang yang diberikan Alkitab, Taurat dan Injil membacanya dengan benar. Mereka itulah orang-orang yang mengimaninya, dan barang siapa yang ingkar kepada Alkitab, maka merekalah orang-orang yang merugi. Jadi orang yang tidak mengimani terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang merugi. Ya, rugi. Karena Al-Qur'an itu sendiri adalah sebagai penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Ya. Siapa itu kitab-kitab sebelumnya? Kitab apa saja itu? Kitab Taurat, Injil dan Zabur. Ya. Dan Al-Qur'an itu lebih lengkap, lebih komprehensif dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran adalah mukjizatnya Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai pedoman hidup, ya, pedoman hidup bagi umat Islam, dan menjadi satu pedoman hidup bagi seluruh umat manusia yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lihat di dalam salah satu hadis, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bunyinya, zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautul hasana yazidul Qur'an husna. Yang artinya dari Al-Bari bin Azib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suaramu, karena sesungguhnya suara yang indah itu dapat menambah Al-Quran semakin indah. Ya. Di dalam Al-Quran tersebut kita membacanya harus memperindah. Bagi yang mempunyai suara yang indah, keluarkan suaranya yang indah. Karena apa? Dengan adanya suara yang indah itu akan memperindah bacaan tersebut dan akan semakin khusyuk di dalam sholat atau dalam bacaan membaca Al-Quranul Karim, sehingga kita dapat bisa menikmati keindahan yang Allah berikan kepada kita. Apalagi keindahan ciptaan Allah yang ada di jagat bumi ini maupun di langit, menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Dengan adanya kekuasaan itulah maka kita berpikir, yang memikirkan tentang seluruh isi alam semesta ini, bahwa Allah itu maha kuasa. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan dalil tersebut, wajar jika ulama mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib. Barang siapa tidak berusaha membaca dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid, maka ia berdosa. Imam Jazari, seorang ulama dan pakar tajwid Al-Quran, mengatakan dalam matan Al-Jazariyah, ya, membaca Al-Quran dengan tajwid adalah sebuah keharusan. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka ia berdosa. Karena dengan tajwid Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Demikian juga Al-Quran, ya, sebagai petunjuk yang sampai kepada kita juga dengan tajwid. Kemudian apa sih fadilah membaca Al-Quran? Banyak sekali fadilahnya. Kita lihat di sini, membaca Al-Quran memang harus dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid, kemudian dengan suara yang jelas atau keras agar dapat didengar, dan juga dengan suara yang indah dan berirama sehingga dapat dinikmati oleh siapapun yang mendengarkannya. Adapun faidah dan manfaat bagi orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, antara lain sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bunyinya, li sahibil Quran iqra wartaqi warattal kama kunta tartallu fi dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayat taqra'a biha. Yang artinya akan dikatakan kepada ahli Quran pada hari kiamat, bacalah, naiklah ke atas surga dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu dulu pernah membacanya di dunia. Karena sesungguhnya kedudukanmu di surga terdapat pada akhir ayat yang kamu baca. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Jadi pada akhir ayat yang kamu baca itu memberikan satu kedudukanmu di surga nanti. Jadi Al-Quran itu sebagai syafaat bagi kita. Ya.
Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti pada hari kiamat dia akan menjadi penolong kita. Maka beruntunglah orang-orang yang suka membaca Al-Quran dengan baik dan benar, setelah membaca memahaminya, dan lebih penting lagi diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya apa saja kewajiban setiap muslim terhadap Al-Quran? Ya, kewajibannya yang pertama adalah membaca dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, memahaminya. Ya, dengan memahami ini sangat penting sekali. Maka memahami itu, untuk bisa memahami harus bisa membaca Al-Quran. Ya, apa tidak? Harus bisa membaca. Maka untuk bisa membaca harus belajar. Belajar kepada siapa saja. Ya, kepada guru, kepada ustadz, kepada orang tua, ya, mereka yang lebih dahulu memahami Al-Quran tersebut, sudah bisa membaca, kemudian memahaminya, memahami isi kandungan di dalam Al-Quranul Karim, baca banyak terjemahan atau tafsir Quran, dipahami. Di situ banyak kita temukan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa lengkapnya Al-Quranul Karim, betapa komprehensifnya Al-Quran itu, sehingga tidak sedikit banyak orang ilmuwan yang masuk Islam dengan memahami Al-Quranul Karim. Dan juga tidak sedikit dengan sentuhan Al-Quran, lantunan Al-Quran, banyak mereka yang masuk Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh saja, Umar bin Khattab, begitu dilantunkan ayatnya oleh adiknya, dia masuk Islam. Subhanallah. Kemudian seorang filosof Prancis yang bernama Maurice Bucaille meneliti Al-Quran. Ya, apakah benar dengan ada dalam Al-Quran tersebut contoh seperti Fir'aun, ternyata jasadnya masih ditemukan dan itu sesuai dengan Al-Quranul Karim, dan penelitian-penelitian lain yang ditemukan oleh Maurice Bucaille sehingga dia mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Ya, nah itu. Kemudian yang ketiga itu adalah mengamalkannya. Ini lebih penting lagi. Ya. Bukan hanya membaca dan memahami saja, tapi yang lebih penting lagi adalah mengamalkannya. Ya, kalau orang Muslim tidak mau mengamalkan, namanya fasik. Ya, kalau mengamalkannya, implementasinya yang lebih penting, actionnya yang lebih penting. Ya, kalau sudah diamalkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengajarkannya. Yang keempat, mengajarkan kepada siapa? Di lingkungan terkecil, di keluarga, terutama diri sendiri dulu mengajarkannya di lingkungan sendiri, yaitu kepada adik, kakak, kemudian kepada istri atau kepada suami, ya, diajarkan. Baru di lingkungan atau di lembaga atau instansi dan lain-lainnya. Nah, itu penting. Kemudian yang kelima itu adalah memperjuangkan dan mendakwahkannya. Memperjuangkan ayat tersebut, ya, agar ayat tersebut dibumikan. Nah, kalau kita melihat hasil karyanya M. Quraish Shihab, membumikan Al-Quran. Jadi membumikan Al-Quran, ayat-ayat tersebut dibumikan agar bisa diimplementasikan, ya. Kemudian mendakwahkannya, disampaikan. Setelah disampaikan, kemudian bisa diamalkan, adalah merupakan satu kenikmatan tersendiri, merupakan surga sendiri di lingkungan kita, di komunitas kita, bahwa ini adalah merupakan generasi Quran. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ya. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat, taufik, hidayah, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.